Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami kembali ke hadapan-Mu untuk mengucap syukur atas cinta-Mu yang berkelimpahan dan tiada berkesudahan, dan bantulah kami untuk senantiasa mampu menemukan butir-butir kasih dalam setiap pengalaman hidup kami, serta bukalah pintu hati kami, pikiran kami, untuk mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu hari ini. Semoga kami dapat menemukan cinta-Mu lewat permenungan kami hari ini. Engkau kami puji dan muliakan kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius, dimuliakanlah Tuhan. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, ketika orang Farisi mencobai Yesus dengan menanyakan hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat, Yesus menjawab dengan tegas dan penuh hikmat, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi," kata Yesus, "bergantung pada dua hukum kasih ini." Renungan hari ini meneguhkan kita bahwa inti dari seluruh ajaran iman bukanlah sekedar peraturan, ritus, atau tradisi, melainkan kasih. Kasih kepada Allah adalah dasar dari hidup rohani, namun kasih itu tidak dapat dipisahkan dari kasih kepada sesama. Kasih kepada Allah yang sejati selalu melahirkan tindakan nyata yang memanifestasikan diri dalam kepedulian, pengampunan, dan pelayanan kepada sesama. Namun, seringkali manusia cenderung memisahkan keduanya. Ada yang hanya rajin beribadah tetapi menutup hati pada penderitaan sesama. Sebaliknya, ada pula yang aktif membantu orang lain tetapi melupakan doa dan relasi pribadi dengan Tuhan. Padahal Yesus menegaskan bahwa kedua hukum ini adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Mengasihi Allah tanpa mengasihi sesama adalah kesia-siaan. Sementara mengasihi sesama tanpa landasan kasih Allah mudah jatuh pada kepentingan diri atau rasa pamrih. Kasih yang Yesus maksudkan bukanlah perasaan sesaat, melainkan pilihan sikap yang berakar dalam iman. Mengasihi berarti keluar dan mau rela keluar dari zona nyaman untuk memberi yang terbaik bagi Allah dan sesama. Itu bisa berarti meluangkan waktu berdoa, mempersembahkan hidup dalam pelayanan, mengampuni mereka yang menyakiti kita, serta memperhatikan yang lemah dan menderita.
Hari ini kita diajak untuk kembali memurnikan motivasi hidup kita. Apakah segala sesuatu yang kita lakukan sungguh bersumber dari kasih? Bila iya, maka kita akan berjalan sesuai dengan kehendak Allah. Dengan kasih hidup kita menjadi kesaksian nyata bahwa hukum Allah bukanlah beban, melainkan jalan menuju sukacita sejati. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas sabdamu hari ini yang mengingatkan kami bahwa inti hidup beriman adalah kasih. Ajarilah kami untuk mengasihi Engkau dengan segenap hati, jiwa, dan budi kami, serta mengasihi sesama kami seperti kami mengasihi diri kami sendiri. Tuntunlah kami agar mampu menghadirkan kasih dalam doa, perkataan, dan perbuatan kami sehari-hari. Jadikanlah hidup kami saksi nyata cinta-Mu di tengah-tengah dunia. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, penuntun kehidupan, Engkau telah menuntun Abraham menuju tanah terjanji. Engkau juga menuntun bangsa Israel menuju tanah Yerusalem melalui tangan Musa. Kini kami umat-Mu keuskupan Padang sedang berjalan bersama dalam sinode kefikepan menuju keselamatan yang Engkau janjikan dalam diri Putra-Mu Yesus Kristus. Tuntunlah peziarahan hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami tetap tabah, sabar, dan setia menghadapi kesulitan dan tantangan hidup. Bimbinglah kami supaya mampu berjalan bersama, saling meneguhkan dalam iman, harapan, dan kasih. Bunda Maria, doakanlah kami putra-putrimu sepanjang sinode kefikepan ini berlangsung. Ya Bapa, Engkau kami sembah dan muliakan, kini dan sepanjang masa. Amin.